pagi, berjumpa lagi bersama Afifah Adawiyah di Time Sumatera. Beberapa kali PLT akhirnya PWI Muratara definitif. Saksikan beritanya. Beberapa kali status PLT akhirnya PWI Muratara definitif. Muratara MS setelah beberapa kali berstatus PLT sejak mekarnya Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Akhirnya kali ini Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Muratara resmi dikukuhkan dan sudah berstatus definitif. PWI Muratara resmi dikukuhkan oleh Ketua PWI Sumsel, Haji Firdaus Komar. Pengukuhan bertempat di lantai 2 Gedung BPKAD Muratara pada Jumat tanggal 11 bulan 9 2020 mengusung tema Anti-Hoax Bersinergi Membangun Muratara. Usai pengukuhan, Ketua PWI Muratara Haji Marwan Azhari menyampaikan, perlu ia sampaikan bahwa pelantikan PWI Muratara ini bagi dirinya sangat sakral karena sejak berdirinya Muratara ini selalu dipegang PLT. Alhamdulillah dengan pengukuhan hari ini, sekarang kita sudah memiliki kepengurusan yang definitif. Sesuai dengan tema pengukuhan hari ini, anti-hoax bersinergi membangun Muratara. Dalam momen pilkada, jurnalis harus bisa memerangi berita hoax dan menjalankan kontrol sosial guna ikut serta bersinergi membangun Muratara. Kemudian di tempat yang sama dalam kata sambutannya, Ketua PWI Firdaus Komar, PWI merupakan wadah bagi insan pers sehingga bisa menjamin dua fungsi utama pers nasional, diantaranya fungsi kontrol sosial dan menyampaikan hak publik untuk mendapatkan informasi. Saya minta seluruh anggota PWI di Muratara jaga marwah nama organisasi, jangan mencoreng nama baik organisasi. Selain itu, Firdaus Komar juga meminta agar PWI tetap menjaga independensi sesuai dengan kode etik jurnalistik, terutama saat pilkada. PWI dilarang keras untuk menjadi tim ses. Jika ingin menjadi tim ses, keluar dulu dari PWI. Justru di momen pilkada ini, PWI fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan pilkada ini. Selanjutnya, Bupati Muratara yang diwakili Asisten 1, Susyanto Tunut mengungkapkan, pers merupakan salah satu pilar negara dan setara dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yakni pilar keempat dalam hal ini demokrasi, dengan kata lain kebebasan pers. Silakan beritakan apa saja, tapi jangan lupa jalankan prinsip kode etik jurnalistik. Laporan Time Sumatera. Kabupaten Muratara masa bakti 2020-2023. Pengurus PWI Provinsi Sumatera Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengukuhkan kepengurusan PWI Kabupaten Muratara masa bakti 2020-2023 hasil musyawarah daerah PWI Kabupaten Muratara 3 Maret 2020. Ke-1. Susunan pengurus PWI Kabupaten Muratara masa bakti 2020-2023 sebagai berikut. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir masa bakti kepengurusan PWI Kabupaten Muratara tanggal 11 September 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 11 September 2020. Pengurus PWI Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Haji Firdaus Komar, SPD MSI, Wakil Ketua Bidang Organisasi Anwar Oswan, Sekretaris BPKP. Kepada nama-nama yang disebutkan, dipersilakan maju. Susunan pengurus PWI Kabupaten Muratara masa bakti 2020-2023. Dewan Penasihat Muhayyan Leo Murah. Ketua Haji Marwan Azhari, Sumsel Update Com. Itu sambutan dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Satu dua. Lagi. Satu dua. Di Sulawesi Utara dalam hal ini diwakili Asisten 1
Bapak Asisten Cipulut, Ketua PWI Sumsel beserta rombongan, Bapak Firdaus Komar, Kepala OPD yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya Ketua PWI Kabupaten Musirawas, Bapak Nabiaksa sama Sekretaris. Yang selanjutnya Pilpres kemarin kan ada kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Kita juga apa wartawan yang kita dapatkan kan? Ya tugas kita cuma melaksanakan tugas wartawan aja sebenarnya. Saya pikir itu menghadiri acara ini, termasuk juga Pak Sekda, karena Pak Bupati ada acara kunjungan kerja ke Batu Kucing dalam rangka Sabtu Jumat dan pelantikan BPD Desa Batu Kucing. Sedangkan Pak Sekda ada acara di Palembang, acara Porsedasi, ya, Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia. Jadi kalau Porsedasi tidak bisa diwakilkan, kan? Harus Pak Sekda direct. Jadi tidak bisa hadir. Padahal acara ini selama ini molor karena kita menyesuaikan dengan jadwal Pak Bupati. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Tentu saja saya mengulangi kembali, kita semua mengajak bersyukur ke Allah Ta'ala karena acara yang selama ini sudah kita rencanakan bisa berlangsung dengan sukses tadi, tidak kurang suatu apapun. Dan juga kita jemu-jemunya untuk bersalawat pada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita senantiasa mengikuti teladan beliau dalam kehidupan kita. ini merupakan ruang yang menjadi tempat kita berhimpun untuk pengabdian pada dasarnya. Karena di organisasi ini banyak yang perlu kita korbankan, banyak yang perlu kita wakafkan ya, terutama waktu, kemudian sumber lainnya, biaya. Karena kita hadir di sini kan udah habis waktu Pak ya, kemudian dana, kesehatan, banyak sekali yang memang perlu kita korbankan terkait dengan organisasi. Jadi teman-teman yang masuk, yang ingin aktif di organisasi itu memang harus mempersiapkan diri seperti itu. Kalau kita banyak berharap di organisasi, teman-teman nanti kecewa kalau tidak dapat apa-apa di organisasi. Justru kita apa yang harus kita kontribusikan untuk organisasi ini, dengan catatan tidak melupakan tugas utama yang saya sebutkan tadi, yaitu bagaimana peran kita secara personal selaku wartawan itu tetap kita jalankan. Jadi antara tugas tanggung jawab sebagai profesi wartawan dan tugas tanggung jawab sebagai organisasi. Jadi harus sama-sama jalan, sama-sama maju seperti itu. Jadi saya selalu menekankan pada kawan-kawan di PWI kan, sebenarnya kita di organisasi ini banyaklah untuk pengabdian dalam pengertian untuk berkorban. Karena otomatis kita sudah harus mewakafkan waktu kita untuk di organisasi. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi teman-teman yang di PWI, karena kita tidak 100%, kadang-kadang kita kecewa mungkin dengan organisasi ya, tidak puas dengan apa yang menjadi organisasi, apa yang saya dapatkan. Tapi yakinlah bahwa dengan organisasi kan untuk kebersamaan, untuk bersinergi. Ketika kita sama-sama untuk mencapai satu tujuan, insya Allah akan tercapai. Itu kira-kira. Ini kan kerjaan yang memang diperlukan kemampuan untuk bekerja sama. Kalau kita tidak mampu bekerja sama dalam suatu organisasi, itu yang akan menyulitkan kita. Itu pesan kita kepada teman-teman wartawan dan di organisasi PWI. Saya yakin PWI Kabupaten Muratara ini masih baru dan ini ada proses pelantikan di tengah COVID ya. Alhamdulillah, untuk kadang-kadang kawan-kawan ini mau di organisasi tapi tidak mau aturannya, itu yang repot. Kalau kita mau di organisasi, aturan itu harus kita patuhi. Harus punya kartu anggota, harus ada orientasi, harus ada tahu bagaimana cara masuk organisasi. Namanya organisasi kan ada aturan. Kalau bukan organisasi, kelompok arisan namanya, ada aturan. Datang, nyerahkan duit, ada yang menang, sudah, itu nama kelompok arisan. Tapi kalau organisasi, aturan itu harus kita patuhi, kita tuntut. Ini aturannya tidak mau, tapi di organisasinya mau apa misalnya itu
paling tidak mau menyampaikan pendapat seperti itu. Itu kira-kira yang perlu kita mainstream kita atau mindset kita harus diubah. Ketika kita ingin memajukan suatu organisasi, itu yang harus kita pegang. Ini pesan kaitan dengan tugas wartawan dan organisasi. Kemudian Pak Bupati, Pak Asisten, terkait dengan sekarang ini Pak makin banyak wartawan ya, yang muncul nih online banyak sekali. Makanya kita memprogramkan untuk bagaimana kawan-kawan ini meningkat kualitasnya, terutama produk jurnalistik yang dihasilkan. Karena dengan meningkatnya produk jurnalistik itu akan berdampak. Ditugaskan diamanahkan untuk mewakili Pak Bupati dan Pak Sekda di dalam acara ini. Karena bagi saya mengalir di dalam diri saya yang mungkin sudah bagian DNA ini kehidupan pers. Karena saya bahkan sejak SMA saya sudah aktif menulis, dan ketika mahasiswa saya juga memimpin koran kampus dan koran di organisasi di masjid, termasuk ketika saya awal-awal bertugas di Musirawas, waktu itu belum pecah, saya juga memegang waktu itu tabloid masih siup, pakai siup. Kalau sekarang kan tidak pakai siup lagi, dan kalau yang wartawan lama tahu bagaimana susahnya mendapatkan siup itu. Dan saya ingat tahun 95 ya, diawali dengan gebrakan dari Pak Nangari Solehin untuk pembangunan di Musirawas Raya ya, dengan inovasi-inovasi beliau. Kami berkomitmen dengan pada waktu itu menjadikan Kota Lubuk Linggau sebagai kota pelajar. Alhamdulillah hari ini setelah berlangsung 25 tahun kelihatan ada beberapa universitas di akademi dan sekolah tinggi di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara. Nah, memang kita harus punya visi ya. Walaupun saya tidak semuanya terlibat, tapi dalam segi pemikiran bercetus saya bersama teman-teman pada waktu itu saya ikut terlibat satu kali saya, sehingga itu kita merasakan kebanggaannya ya, walaupun kita tidak setiap hal kita bisa berperan, tapi dari segi pemikiran kita waktu itu mencetuskan jejak korannya masih bisa dilihat ya, bahwa Musirawas dan dalam ini Kota Lubuk Linggau sebagai kota pelajar, kota pendidikan, sekarang bisa kita rasakan bersama-sama. Nah, demikian juga kita yang hadir di sini, Musirawas Utara, bagian dari Musirawas dulu, sekarang menginjak tahun ke-7 ya, pemekaran. Kita punya visi sama-sama. Mau kita jadikan apa Musirawas Utara ini? Mau kita jadikan apa Muara Lubuk ini? Karena satu-satunya di Indonesia kabupaten yang ibu kotanya kelurahan hanya Musirawas Utara. Ya, supaya rekan-rekan wartawan tahu. Lain-lain itu kalau kabupaten atau kota, ibu kotanya adalah kecamatan. Ya. Tapi Musirawas Utara ibu kotanya kelurahan Muara Lubuk. Ini tentu punya aspek sejarah sendiri, tapi di sini juga kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Misalnya